Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia kelas 2 dengan dosen pengampu Dr. Dardila M. Wong. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang flyer yang telah kami buat dengan tema kerukunan antar umat beragama. Di flyer yang kami buat, kami mengambil judul tentang menumbuhkan sikap toleransi. Berikut adalah gambar flyer kami. Baik, sebelum masuk ke poin-poin mengenai tentang menumbuhkan sikap toleransi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu toleransi. Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat yang berbeda dengan kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik dari masyarakat. Jadi, toleransi merupakan cara menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendiriannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai poin-poin untuk menumbuhkan sikap toleransi. Poin yang pertama yaitu bersikap dan menghormati orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai. Sejak dulu, kita merasa lemah dan kalah jika kita bersikap menghargai orang lain. Tetapi, perlu diketahui, sikap menghargai keputusan orang lain berarti kita telah mengajarkan pada orang bagaimana mereka juga harus menghargai pendapat kita, sehingga tidak perlu adanya perselisihan. Jadi, menghargai bukan berarti kalah atau lemah, tetapi kita memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Dengan sikap saling menghargai, tentu kita akan menghindari untuk menjaga ucapan kita, karena dari sinilah yang paling sering terjadi perselisihan. Saling menghormati tentu dibangun dengan rasa pengertian dan kebijakan, tidak dengan cara-cara yang keras dan negatif. Poin kedua yaitu tidak membicarakan keburukan orang lain. Berikut termasuk contoh dalam menumbuhkan sikap toleransi. Membicarakan orang lain atau yang dikenal dengan sebutan ghibah merupakan salah satu kebiasaan yang harus kita hindari. Karena kebiasaan tersebut juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan keburukan orang lain dapat merusak kehormatan, kemuliaan, serta harga diri seseorang. Hal tersebut dilakukan di belakang orang-orang yang dibicarakannya. Hal ini menjadi bukti kelicikan seseorang seakan-akan menikam orang lain dari belakang. Dengan membicarakan keburukan orang lain, juga menjadikan satu kesatuan menjadi terpecah belah. Di Indonesia sendiri, jika ada menyebarkan aib atau keburukan seseorang tanpa izin dari pihak tersebut, termasuk ke dalam tindak pidana. Dapat dilihat dalam pasal 310 KUHP ayat 1 dan ayat 2, dan jika pencemaran aib dilakukan melalui media elektronik, dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sebelum kita membicarakan orang lain, alangkah baiknya kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah kita jauh lebih baik daripada orang tersebut? Ingatlah, toleransi dapat kita mulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Kemudian poin ketiga, yaitu mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Sikap ini menunjukkan respek dan toleransi kepada siapapun tanpa memandang status mereka. Jika kita berhasil melakukan hal itu, maka orang akan melihat bahwa kita adalah orang yang selalu menghargai orang lain tanpa harus melihat jabatan apa yang ditempati, penampilan apa yang diperlihatkan, serta hubungan yang mereka jalin. Ketika kita sedang berbicara dengan orang lain dan kita menjadi seorang pendengar, kita harus dengan sungguh-sungguh mendengarkannya. Hal itu menandakan bahwa kita menghargai tiap kalimat yang orang lain katakan. Jika kita ingin memberikan komentar, tunggulah sampai orang itu selesai berbicara. Menghargai orang lain bukanlah hal yang harus dibuatkan tata cara, karena semua hal itu datangnya dari diri sendiri yang berupa perilaku moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Baik, untuk poin keempat adalah berbicara dengan sopan dan santun. Nah, sopan dan santun ini adalah suatu sifat dari suatu tindakan atau kegiatan manusia yang mana memenuhi norma-norma yang berlaku di sekitarnya agar terbina hubungan yang baik sesama manusia. Nah, contoh pengimplementasian sopan dan santun dalam berbicara itu, yang pertama seperti kita berbicara kepada orang lain, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian ketika kita akan berbicara, sebaiknya kita pikirkan dulu apa yang akan kita bicarakan. Kemudian kita gunakan tutur kata kita yang lembut. Kemudian kita harus mengucapkan salam jika berpapasan atau menemui seseorang. Kemudian kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain, di mana nanti kita harus menunggu sampai lawan bicara kita selesai bicara dulu. Kemudian dengan itu kita bisa menyimak atau mendengarkan ketika orang lain berbicara. Di sini adalah suatu tindakan berbicara dengan sesama dengan sopan dan santun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kelima yaitu tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah adalah bentuk toleransi kita terhadap sesama umat beragama. Di Indonesia, kita selalu diajarkan untuk selalu bertoleransi pada sesama umat beragama. Kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah, karena beribadah adalah cara seseorang berkomunikasi dengan Tuhannya dan cara seseorang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Apabila kita mengganggu seseorang yang sedang beribadah, sama saja kita sedang melakukan perbuatan dosa dan membuat seseorang itu tidak berkonsentrasi dalam beribadah. Bertoleransi itu dapat dilakukan dari hal-hal kecil seperti tidak mengganggu seseorang yang sedang beribadah. Baik, selanjutnya adalah poin ke-6, yaitu tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Segala sesuatu yang dipaksa hanya akan mendatangkan dampak buruk. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menjaga sikap dan tak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain artinya kita tidak egois. Kita juga menghargai perbedaan antar individu. Dalam kegiatan musyawarah, kita harus bisa menerapkan rasa bertoleransi. Kita juga belajar ikhlas saat menerima hasil keputusan musyawarah. Segala bentuk keputusan dalam musyawarah harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan hasil tersebut merupakan keputusan bersama. Di masyarakat terdapat perbedaan. Karenanya, musyawarah menjadi penengah dari segala perbedaan tersebut. Banyak hal yang akan terjadi jika terlalu memaksakan kehendak pada orang lain, yaitu sifat selalu memaksakan kehendak dapat membuat kita akan dijauhi semua orang. Sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan selalu mencari orang-orang yang bisa diajak bertukar pikiran, bukannya memaksakan pendapatnya sendiri. Hal yang terjadi jika kita terus-terusan memaksakan kehendak pada orang lain adalah keributan. Jika seseorang kesal dengan sikap kita, maka ia pun akan emosi dan akan melawan balik perkataan kita yang menurutnya tidak cocok atau tidak baik. Saat keributan sudah terjadi, maka hal yang lebih parah pun akan datang, yaitu suasana menjadi canggung. Saat suasana sudah seperti itu, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah introspeksi diri dan meminta maaf. Maka marilah kita tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mari saling menghargai dan bertoleransi. Poin yang ketujuh adalah menerima orang lain yang berbeda fisik, agama, atau ras. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, golongan, budaya, atau ras. Keanekaragaman tersebut mengajarkan kita bahwa pentingnya menumbuhkan rasa toleransi antar sesama. Contohnya itu di dalam pertemanan. Dalam berteman ataupun bergaul, sebenarnya kita tidak memilih-milih pertemanan yang fisik, agama, dan rasnya itu sama seperti kita. Melainkan kita harus saling menerima siapapun itu untuk berteman dengan kita. Sebab perbedaan latar belakang bukanlah menjadi masalah di dalam pertemanan. Melainkan dengan adanya perbedaan tersebut, kita bisa banyak belajar sikap menghargai satu sama lain. Dengan memperlakukan semua orang itu sama, akan menciptakan ketentraman dengan saling bekerja sama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian poin yang ke-8, menghargai dan mengenali diri sendiri. Sikap toleransi bisa dibangun dari kesadaran untuk mengenali diri sendiri. Ada beberapa cara untuk mengenali diri sendiri. Yang pertama harus diawali dengan sikap niat, harus berpikir positif terhadap setiap hal, kemudian menerima saran kritikan masuk dalam membangun diri sendiri, kemudian konsisten terhadap setiap hal, kemudian yang terakhir, yakinlah bahwa kita pasti bisa. Ambil waktu untuk sejenak merenungkan apakah sikap kita kepada sesama. Ingatlah bahwa kita juga sebagai manusia memiliki banyak kekurangan. Sebelum menjadi orang yang penuh dengan intoleran, mulailah kenali diri sendiri
dan renungkan apakah sejauh ini kamu sudah menjadi manusia yang memiliki sikap intoleransi terhadap sesama yang berbeda atau tidak. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para muda-mudi, janganlah pernah bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Ada kalanya bunga juga tidak mungkin tumbuh dan mekar secara bersamaan. Tidak apa jika tidak bisa berlari kencang, berjalan dengan perlahan saja dan penuh dengan hati-hati. Jika tidak bisa berjalan, melangkahlah sebisa mungkin, asal tidak sampai berhenti. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan poin yang ke-9, yaitu adalah menghargai privasi orang lain. Kerahasiaan pribadi atau privasi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Berikut adalah beberapa cara agar kita dapat menghargai privasi orang lain. Yang pertama adalah, jangan ikut campur soal kehidupan orang lain. Meskipun kamu tidak mempersalahkan untuk menceritakan soal kehidupan pribadimu, tapi tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kamu harus bisa membatasi diri untuk tidak kepo atau ingin tahu lebih lanjut terhadap urusan orang lain. Yang kedua, jangan menyalahkan keputusan orang lain, karena setiap orang itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, untuk tidak menyebarkan pesan pribadi, karena belum tentu semua orang kalau chat atau pesan pribadinya disebarluaskan, pasti orang lain itu memiliki alasan tersendiri mengapa tidak mau hal tersebut disebarluaskan. Yang keempat adalah jangan membuka HP orang lain tanpa minta izin, karena tentu saja handphone itu adalah hal yang sifatnya personal bagi kita. Mungkin setiap orang memiliki data atau informasi yang sifatnya rahasia dan tidak mau orang lain mengetahui hal tersebut. Jika ingin melihat handphone seseorang, jangan lupa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Baik, itulah penjelasan dari hasil player yang telah kami buat dengan judul Menumbuhkan Sikap Toleransi. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.